Halo Rebaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel Awal Gun in the House. Kali ini saya mau bawain alur cerita film Korea yang berjudul Sweeping Perfect Nightboard. Film ini rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang bertukar pasangan dengan tetangga barunya. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus video saya sampai selesai. Tanpa berlama-lama, langsung saja pasang handset, simetriskan posisi lebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan cekicrot. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang berada di atas kasurnya. Pria itu bernama Jinggo. Jinggo sendiri adalah kepala keluarga yang kerjaannya hanya bermain smartphone. Di saat Jinggo sibuk dengan smartphone-nya, datanglah seorang wanita yang bernama Johi. Johi sendiri adalah seorang istri dari Jinggo. Di saat mereka lagi berada di atas ranjang, terlihat Johi yang meminta haknya yang menginginkan sebuah belayan-belayan manja dari Jinggo. Namun, Jinggo yang terlihat selalu sibuk dengan smartphone-nya, dia pun mengabaikan keinginan Johi. Anjing, dikacangin gak tuh? Dan malam itu pun diakhiri tanpa bermantap-mantap. Scene berganti pada keesokan harinya. Terlihat Johi yang sedang terburu-buru untuk berangkat kerja. Sedangkan suaminya yang udah bangun duluan, dia hanya sibuk dengan smartphone-nya. Melihat kebiasaan suaminya, Johi pun terlihat memarahi Jinggo. Namun Jinggo yang terlihat bete kepada istrinya, dia tidak memperdulikannya. Dan istrinya pun berangkat bekerja. Si anjing nggak tahu bersyukur dapat istri yang subur gitu, rajin gitu. Tarik sis, goyangnya deh bang. Lanjut. Di saat Johi baru keluar rumah, datanglah sepasang suami istri yang dimana si suami bernama Yujong dan istrinya bernama Yujin. Mereka berdua baru saja pindah rumah dan menjadi tetangga baru Johi. Kedatangan mereka berdua untuk memberikan kue perkenalan sebagai tetangga baru. Karena Johi yang sedang sibuk terburu-buru, dia pun memanggil suaminya untuk menemui mereka berdua. Di saat Jinggo keluar rumah, dia sangat tertarik melihat istri Yujong. Si anjing lihat yang montok gitu, langsung gak ada pikir, gak terus. Lanjut. Di saat mereka bertiga ngobrol-ngobrol, Jinggo membuat Yujong menjadi risih karena Jinggo selalu memperhatikan bodinya Yujin. Jadi Yujon pun mengajak istrinya untuk pergi. Di siang harinya, karena Jinggo tidak mempunyai kerjaan dan hidupnya cuman gitu-gitu aja, dia pun akhirnya keliling kompleks. Ya, apa kebetulan apa emang sudah disetting sama sutradaranya? Entahlah, hanya saya Tama yang tahu. Jinggo pun bertemu dengan Yujin. Di situ Yujin meminta tolong kepada Jinggo untuk mengganti lampu di rumahnya. Waduh, kesempatan emas nih. Tarik sis, goyang adek bang. Jinggo yang emang gak ada kerjaan pun langsung menyinyiakan permintaan Yujin. Di saat Jinggo berada di rumah Yujin, dia pun akhirnya ngobrol-ngobrol dengan Yujin. Setelah itu, Yujin pun menunjukkan lampu rumahnya yang harus diganti. Karena posisi lampunya yang agak tinggi, jadi Jinggo pun naik ke atas kursi untuk mengganti lampunya. Sedangkan si Yujin memegang kursi yang dinaiki Jinggo. Namun, di saat itu muka si Yujin tepat di depan si Joninya Jinggo. Dan Jinggo yang ada di atas memperhatikan indahnya jembatan gunung Korea si Yujin. Karena hari itu si Jinggo lagi beruntung, di saat dia terjatuh, gulnatis Yujin pun tepat berada di depan mukanya. Sedikit malu-malu, Yujin pun menawarkan untuk menenangkan si Joninya Jinggo. Tanpa berlama-lama, si Jinggo pun menuruti permintaan tetangga barunya itu. Dan terjadilah adegan mantap-mantap. Di malam harinya, terlihat si Jinggo sedang memainkan laptopnya. Di saat itu istrinya pun menelpon dan istrinya pun mengatakan kalau dia akan pulang telat karena harus lembur di kantor. Jinggo yang emang sedang sendirian di rumah memutuskan untuk pergi ke rumah si Yujin. Ia mengendap-endap masuk ke rumah tetangga barunya. Di saat ia sudah berada di rumah Yujin, ia pun mendengar suara desahan-desahan manja yang berasal dari lantai 2.
Jinggo yang emang udah penasaran langsung menuju ke sumber suara itu dan ternyata suara desahan itu berasal dari sebuah kamar. Di saat Jinggo membuka pintu kamar itu dengan perlahan, ia pun melihat Eugene yang lagi bermantap-mantap sama suaminya. Jinggo pun yang hanya bisa menahan si Johnny yang sedang meronta-ronta, hanya bisa terpelongok melihat si Eugene bermantap-mantap bersama suaminya. Sabar ya John. Scene berganti di saat Joey yang baru saja pulang dari kerjanya. Ia melihat Jinggo yang lagi sibuk bermain laptopnya. Karena Joey yang penasaran dengan kelakuan suaminya, ia pun mendekati Jinggo. Jinggo yang masih terbayang-bayang dengan tubuh Eugene, mengajak istrinya biar bermantap-mantap, tentunya dengan gaya yang ia lakukan dengan si Eugene. Bahkan ia sengaja membuka pintu kamarnya di saat ia bermantap-mantap dan menyuruh Joey untuk memperhatikan keluar pintu. Pada keesokan harinya, Joey yang ingin berangkat kerja melihat suaminya yang tidak seperti biasanya. Ia melihat suaminya yang lagi membuat makanan dan Jinggo mengatakan makanan itu buat tetangga barunya. Di saat Joey berangkat bekerja, ternyata mobil yang ia kendarai malah mogok di jalan. Di saat Joey kebingungan, datanglah Yujong yang melihat Joey di tepi jalan. Yujong pun menawarkan tumpangan kepada Joey. Joey yang emang udah terburu-buru akhirnya menerima ajakan Yujong. Di sisi lain, Jinggo yang udah membuat makanan untuk tetangga barunya, ia pun mengantarkan makanan itu. Dan bertemulah Jinggo dengan si Joey. Eugene yang baru saja selesai mandi mengajak Jinggo untuk masuk ke rumahnya. Di dalam rumah, Jinggo yang sedang duduk di sofa digoda oleh si Eugene. Dan akhirnya si Jinggo pun bermantap-mantap lagi bersama si Eugene. Si anjing enaknya jadi Jinggo, tinggal buat makanan gitu dapet gua. Lanjut. Sementara Joey yang menumpang mobil Yujong sedikit dirayu-rayu oleh Yujong. Joey yang memang sedikit tertarik kepada Yujong merespon baik tindakan Yujong. Dan mereka pun melakukan tindakan mantap-mantap seperti apa yang dilakukan oleh Eugene dan Jinggo. Setelah kejadian itu, para pria pun menjadi sangat rajin untuk saling membuat makanan. Di mana si Jinggo membuat untuk Eugene dan si Yujong membuat untuk Joey. Anjing kok bisa gitu ya, suaminya papasan ketemu nganter makanan gitu. Lanjut. Akhirnya mereka pun cerita untuk saling bertukar istri dan melakukan mantap-mantap. Keesokan harinya, Jinggo yang sedang mengobrol dengan istrinya, mereka pun sedang membicarakan tentang mereka yang sedang melakukan mantap-mantap dengan tetangga barunya. Tapi entah mengapa hal itu malah membuat rumah tangga mereka menjadi harmonis. Mungkin hal itu yang sudah mengobati rasa bosan atas pasangannya. Bagong nggak tuh? Di akhir film kita akan dilihatkan Yujong dan Eugene yang sedang berpamitan dengan Jinggo dan Joey. Mereka berdua akan pindah lagi karena memang pekerjaan Yujong yang sering dipindahkan. Jinggo pun sangat berterima kasih kepada Yujong karena mereka berdua membuat rumah tangga kembali menjadi harmonis dan film pun selesai. Ending yang sangat membagongkan.